Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar ingin menghapus pil pengekang jiwa di dalam tubuh Monstrous Monkey King. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena pil pengekang jiwa si ratu adalah sesuatu yang dia bawa bersamanya dari Asura Spirit World. Dan itu hanya dunia spiritual Asura sajalah yang memiliki penawarnya. Tetapi si ratu dibatasi oleh segel khusus, sehingga ia tidak bisa kembali ke dunia spiritual Asura. Jadi, tidak ada cara untuk mendapatkan penawarnya. Dan selama dia berpikir tentang betapa baiknya Raja Monyet berbahaya ini memperlakukannya sekarang, dan teringat bahwa dia benar-benar memberi Raja Monyet bencana dengan pil pengekang jiwa yang tidak memiliki penawarnya. Karena seperti itu, rasa malu dalam hati Chu Feng menjadi semakin kuat. Bocah, jangan terlalu lemah. Apakah kamu pikir aku memanggil kamu saudara sebagai lelucon? Aku benar-benar menyukai kamu. Jadi, itulah sebabnya aku mengenali kamu sebagai saudara. Itu sangatlah normal bagimu untuk tidak percaya padaku pada awalnya, dan menyuruhku untuk mengkonsumsi pil pengekang jiwa. Karena bagaimanapun, aku adalah orang pertama yang menempatkan kamu dalam bahaya. Dan meskipun itu hanya ujian aku untuk kamu, tapi pada kenyataannya, itu memang membuat kamu dalam bahaya, dan kamu hampir kehilangan hidup kamu. Ngomong-ngomong, kalau kamu dapat membahayakan aku, dan aku juga dapat membahayakanmu. Jadi mulai sekarang, kita adalah saudara yang baik. Dan tidak perlu menimbang hal-hal yang terjadi sebelumnya. Ayo pergi, membuka makam kaisar bukanlah masalah kecil. Dinasti Jiang masih memiliki banyak hal untuk dipersiapkan, dan mereka masih perlu menghabiskan sedikit waktu. Luangkan waktu ini, dan biarkan kami pergi ke Sekte Azure Dragon kamu dulu. Pertama-tama kita akan selamatkan kedua istrimu itu, dan setelah itu kita akan membicarakan sisanya, ucap si monyet menjelaskan. Sang Raja Monyet yang mengerikan itu dapat melihat hati Chu Feng yang malu. Jadi, senyumnya sangat tidak peduli, dan dia ingin mengurangi rasa malunya dengan itu. Ketika berbicara, dia melakukannya sambil membuka pintu kamar, dan pergi duluan untuk memanggil Ziling dan Zhang Tianyi untuk membuat persiapan, itu untuk meninggalkan tempat ini dan maju ke Provinsi Azure. Melihat Monstrous Monkey King bertindak seperti itu, hati Chu Feng merasa sangat hangat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, dengan peluang dan kecelakaan ini, dia akan mengenal saudara yang baik. Meskipun saudaranya itu bukanlah manusia, tapi Chu Feng masih menyukainya dari lubuk hatinya. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng dan yang lainnya akan pergi, Kaisar dari dinasti Jiang bahkan secara khusus mendirikan jamuan di tempat paling suci di dinasti Jiang, yaitu di Menara Pengamatan Bulan, dan itu dia lakukan untuk menghibur mereka. Selama perjamuan tersebut, Chu Feng dan yang lainnya sangatlah senang. Tapi tidak peduli apakah itu Chu Feng ataupun Raja Monyet yang mengerikan, mereka berdua tidak menyadari bahwa, di dalam lautan awan tertentu di luar Menara Pengamatan Bulan, di sana terdapat ada menara tinggi yang tidak terlihat, dan di sana berdiri seorang lelaki tua mengenakan jubah emas, serta memiliki rambut putih dan abu-abu. Orang tua itu benar-benar sangat kuat. Auranya yang tebal, dan sebenarnya jauh lebih kuat daripada Raja Monyet yang mengerikan. Dan juga, alasan mengapa menara tinggi di awan tidak terdeteksi oleh siapapun adalah, itu karena ada formasi spiritual berwarna ungu yang menyelimutinya, dan formasi spiritual berwarna ungu itu datang dari tangan orang tua itu. Sepasang mata pria tua itu penuh kehidupan, dan pada saat itu, dia dengan hati-hati melihat ke atas Menara Pengamatan Bulan. Dia menatap pada seorang pemuda yang sedang mengobrol dan tertawa bersama Jiang Wuxiang, dan tetnunya dia adalah Chu Feng. Jiang Hengyuan memberikan penghormatan, ucap seseorang. Tiba-tiba saja, formasi pengiriman di menara tinggi sedikit bergelombang, lalu sebuah tubuh muncul di atas menara. Orang itu tidak lain adalah ahli puncak dinasti Jiang, yang selalu mengawasi Provinsi Azure selama bertahun-tahun, yaitu Jiang Hengyuan. Oh Hengyuan, 7 tahun berlalu dalam sekejap.
Kamu akhirnya mau kembali untuk melihat seorang lelaki tua seperti aku, ucap leluhur dinasti Jiang. Leluhur dinasti Jiang itu tersenyum saat memandang Jiang Hengyuan, tetapi di matanya ada sedikit rasa sakit. Leluhur, saat itu, aku menerima perintah kamu, dan pergi ke Provinsi Azure untuk mencari tubuh ilahi. Tapi itu sia-sia saja, karena bayi yang tak terhitung jumlahnya sudah dibawa kembali. Namun sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki tubuh ilahi. Aku merasa malu di hati aku, jadi sebelum menemukan tubuh ilahi, tentu saja aku tidak berani kembali ke kota kekaisaran. Wajah Jiang Hengyuan dipenuhi dengan rasa malu ketika dia menjawab. Lalu mengapa kamu kembali hari ini? Leluhur dinasti Jiang bertanya. Oh, itu karena aku mendengar kamu bersiap untuk membuka makam kaisar, dan aku sangat tahu, bahwa makam kaisar itu tidak bisa diremehkan. Sebagai bagian dari dinasti, pada saat seperti ini, tentu saja aku harus kembali untuk menjadi bagian dari kekuatan dinasti. Jawab Jiang Hengyuan. Hahaha, Hengyuan oh Hengyuan, aku memang tidak salah. Bangkitlah, ucap leluhur itu. Leluhur tua itu tertawa lalu naik, dan secara pribadi menopang Jiang Hengyuan yang setengah berlutut di tanah. Barulah kemudian dia bertanya, kamu telah berada di Provinsi Azure selama 7 tahun penuh. Apakah kamu mendapatkan hasil yang lain? Tanya leluhur. Aku sungguh tidak berguna. Setelah mengawasi Provinsi Azure selama 7 tahun penuh, aku tidak memiliki hasil apapun untuk ditampilkan. Leluhur, tolong beri hukuman, balas Jiang Hengyuan. Jiang Hengyuan merasa malu tanpa henti, dan saat dia berbicara, dia akan berlutut lagi. Tapi kali ini, sebelum dia berlutut, dia dihentikan oleh leluhur tua klan Jiang. Dia segera berkata, Hengyuan, jangan salahkan dirimu. Hal ini tidak dapat disalahkan pada kamu, karena orang yang seharusnya salah adalah aku. Ucap leluhur. Leluhur, mengapa begitu? Tanya Jiang Hengyuan. Setelah mendengar kata-kata leluhur tua klan Jiang, wajah Jiang Hengyuan dipenuhi dengan kebingungan. Hengyuan, pada saat itu, petir ilahi berwarna 9 muncul di atas sungai bintang 9 surga. Dengan pengamatan cermat aku, itu benar-benar sama dengan catatan kuno. Itu benar-benar kelainan, dan itu akan hanya muncul ketika seorang ahli luar biasa turun ke dunia. Namun kini, bertahun-tahun telah berlalu. Namun sayangnya, tubuh ilahi itu masih belum ditemukan juga. Jadi, aku merasa ada yang tidak beres. Aku kemudian melihat-lihat lagi semua buku kuno yang ada di dinasti, dan pada akhirnya, aku menemukan suatu kemungkinan. Kata leluhur tua klan Jiang. Kemungkinan apa? Tanya Jiang Hengyuan dengan erat. Kelainan itu jelas-jelas mewakili keturunan seorang ahli yang luar biasa, tetapi itu bukanlah tubuh ilahi. Itu adalah kekuatan yang bahkan lebih kuat dari tubuh ilahi. Kata leluhur tua klan Jiang. Apa? Kekuatan yang bahkan lebih kuat dari tubuh ilahi? Seru Hengyuan dengan terkejut. Mendengar kata-kata itu, Jiang Hengyuan tanpa henti terkejut. Buku-buku kuno kita tidak mencatat dengan spesifik dan detail, tapi aku sangat percaya, bahwa orang yang memicu kelainan pada dinasti Jiang aku, sekarang orang itu sudah ada di sini, jawab leluhur itu. Saat ia berbicara, leluhur tua klan Jiang tiba-tiba berbalik, lalu berjalan ke tepi menara tinggi, dan melemparkan pandangannya ke bawah pada Chu Feng yang saat ini sedang makan. Itu Chu Feng, seru Jiang Hengyuan. Mengikuti tatapan leluhur tua klan Jiang, ekspresi Jiang Hengyuan yang sangat terkejut langsung berubah, dan seolah-olah dia tidak berani mempercayai fakta itu. Segera setelah itu, dia berkata kepada leluhur tua. Leluhur, aku tahu orang ini adalah Chu Feng, dan itu memang benar kalau bakatnya tidak biasa. Namun sayangnya, dia sudah berusia 17 tahun sekarang, dan itu tidak cocok dengan usia dari pakar yang luar biasa itu, ucap Jiang Hengyuan. Hahaha, Hengyuan, itulah pikiran yang selalu menahanmu, dan menyebabkanmu untuk tinggal di Provinsi Azure selama 7 tahun penuh. Bahkan kamu tidak memiliki hasil sedikit pun untuk ditampilkan. Ketika ketidaknormalan itu terjadi, maka itu mewakili keturunan orang yang luar biasa dan kuat.
Tetapi itu tidak berarti bahwa orang yang kuat harus menjadi bayi yang baru lahir. Menurut catatan kuno, semakin kuat kekuatannya, maka akan semakin aneh orang tersebut. Beberapa karakter yang hebat dan kuat, mungkin itu sudah biasa ketika mereka muda. Tetapi ketika kekuatan mereka terbangun, maka kelainan itu akan memicunya. Lalu pada saat yang sama, mereka akan mendapatkan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Meskipun Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi tidak mengakui kalau mereka pergi ke lembah Dewa Pedang, tetapi dari apa yang aku ketahui, sebelum bencana alam itu muncul di lembah Dewa Pedang, mereka bertiga memang naik kereta ke arah lembah Dewa Pedang. Dan hanya ada satu alasan, mengapa mereka membantah pergi ke sana. Itu dikarenakan, bencana alam yang mengerikan itu terkait dengan mereka bertiga. Untuk lebih tepatnya, itu harus terkait dengan Chu Feng, kata leluhur tua klan Jiang. Leluhur, apakah ini benar? Bencana alam yang muncul di lembah Dewa Pedang disebabkan oleh Chu Feng. Seorang manusia biasa benar-benar dapat memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu, tanya Jiang Hengyuan. Mendengar kata-kata itu, Jiang Hengyuan langsung tercengang. Ekspresinya menjadi sangat jelas, karena setelah mengetahui tentang lembah Dewa Pedang, dia pergi ke sana untuk menyelidikinya sendiri. Setelah melihat tanah yang berlubang dengan kedalaman yang sangat dalam, dan daya hancurnya menjangkau area dalam 1000 mil, ia dengan tegas memutuskan bahwa itu pasti bencana alam, dan tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Hahaha, Hengyuan, dunia ini sangat besar, dan ada banyak sekali hal-hal yang aneh. Karena pada saat ini, kami hanya seperti melihat langit sambil duduk di dasar sumur. Masih banyak hal yang kita rasa tidak mungkin, tapi sebenarnya terjadi di bagian tertentu di dunia ini. Menurut catatan kuno, di tanah suci itu, ada sebuah danau berskala kecil itu memiliki area yang lebih besar dari seluruh benua kita di 9 provinsi. Untuk hutan luas di sana, itu akan lebih luas daripada benua yang tak terhitung jumlahnya di 9 provinsi. Yang bertahan hidup di sana adalah binatang buas yang mengerikan, dan bahkan lebih tinggi dari gunung. Di sana juga ada burung besar dengan tubuh beberapa mil besarnya. Bahkan serangga paling biasa pun bisa setebal tangki air, dan panjangnya lebih dari 10 meter. Jadi, manusia mana yang bisa tinggal di tempat itu, yang tidak memiliki kemampuan surgawi? Karena kalau tidak, bagaimana mungkin mereka akan hidup di tanah seperti itu? Ucap leluhur itu. Ada senyum tipis di wajah leluhur tua klan Jiang, dan tatapannya menatap Chu Feng dengan menjadi lebih dan lebih cerah lagi. Itu karena dia merasa, bahwa kekuatan yang Chu Feng miliki saat ini, itu sangat mungkin milik orang-orang di tanah itu. Itu dikarenakan hanya mereka sajalah yang memilikinya. Cerita berpindah. Setelah perjamuan dinasti Jiang, Chu Feng dan yang lainnya bergegas menuju Sekte Azure Dragon. Tapi sebelum pergi, Raja Monyet Besar mempercayakan dinasti Jiang dengan dua hal. Hal yang pertama adalah, bahwa Chu Feng membutuhkan sejumlah besar tenaga dan sumber daya, itu untuk membangun kembali Sekte Azure Dragonnya. Hal yang kedua adalah, menggunakan namanya untuk menemukan 5 Raja Monster dari Tousan Monster Mountain, itu dengan cara mendeklarasikannya kepada dunia. Lalu memberitahu kelima Raja Monster untuk memimpin semua monster-monster di Tousan Monster Mountain, untuk bergegas menuju Gunung Naga Azure untuk bergabung dengannya. Secara alami, dinasti Jiang tanpa ragu menyetujui dua permintaan dari Raja Monyet yang mengerikan itu. Setelah periodenya dipercepat, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya kembali ke pegunungan Azure Dragon. Tetapi untuk mencegah pendiri Azure Dragon merasa tidak senang, Chu Feng tidak memberitahu Raja Monyet yang mengerikan ini, tentang pendiri Azure Dragon yang masih bertahan di dunia ini. Jadi Chu Feng pertama kali memasuki makam 1000 tulang, dan memberitahu pendiri Naga Azure bahwa ia meminta bantuan dari spiritualis dunia jubah ungu, dan itu bisa menyelamatkan Su Rou dan Su Mei. Dia juga bertanya-tanya, apakah pendiri Azure Dragon menginginkan spiritualis dunia jubah ungu tersebut, itu untuk membantunya menyusun kembali tubuh fisiknya atau tidak. Chu Feng, menyusun kembali tubuh fisik bukanlah masalah kecil. Aku tidak ingin merepotkan orang luar.
Selain itu, aku sudah menunggu selama 1000 tahun, mungkin orang luar tidak akan membuat banyak perbedaan. Jadi, aku masih akan menunggu sampai kamu menjadi spiritualis dunia jubah ungu, sebelum kamu menyusun kembali tubuh fisik untuk diriku. Adapun berita tentang aku masih berada di dunia ini, kecuali tidak ada pilihan lain, maka jangan pernah bilang kepada siapapun. Saat ini aku akan memasang formasi dan mengambil tubuh fisik aku, serta mutiara harta lebih dalam ke makam kaisar ini. Namun setelah mengambil mutiara harta itu, maka mutiara es dan api di tubuh Surou dan Sumei menjadi tidak akan stabil. Jadi, kamu harus segera memanggil spiritualis dunia jubah ungu itu. Aku yakin dengan metodenya, dia harusnya bisa melindungi nyawa Surou dan Sumei, ucap pendiri sekte Azure Dragon. Memang benar seperti yang dia prediksi, pendiri Naga Azure menolak bantuan dari Raja Monyet yang mengerikan, karena dia berharap bahwa mereka tidak akan tahu tentang kelangsungan hidupnya. Siap, aku akan mematuhi perintahmu. Chu Feng dengan hormat menanggapi, kemudian dengan cepat setelahnya, dia membantu pendiri Azure Dragon membatalkan formasi saat ini. Setelah mengeluarkan tubuh fisik dan mutiara mistiknya, ia merombak formasi untuk menyegel Surou dan Sumei. Tetapi tanpa kekuatan mutiara mistis itu, maka akan sangat sulit untuk menekan mutiara es dan api di tubuh Surou dan Sumei secara murni dengan kekuatan formasi saja. Hanya dalam sekejap, formasi penyegelan diambil alih oleh embun beku berwarna biru, dan juga api yang membakar. Mereka tanpa henti membuat lolongan seperti harimau dan macan tutul, dan kemudian mulai menyerang dengan gila-gilaan ke arah formasi dan ingin keluar. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng tidak punya pilihan lain. Ia dengan cepat meminta Raja Monyet Ganas untuk masuk, untuk membiarkan spiritualis dunia jubah ungu mengendalikan situasinya. Kecepatan Azure Dragon Founder juga sangat cepat. Sebelum King Monkey Monstrous langsung turun, dan dia sudah memindahkan tubuh fisiknya sendiri, serta mutiara mistis ke dalam makam 1000 tulang. Hanya dengan cara itulah, dia dapat mencegah Raja Monyet yang mengerikan itu menemukan tubuh fisik serta mutiara mistiknya. Kedua mutiara ini sangat kuat. Chu Feng, dari mana mutiara-mutiara ini berasal? Tanya si monyet. Setelah Raja Monyet yang mengerikan itu memasuki Tousan Bone Graveyard dan melihat kekuatan es dan api itu, hal ini benar-benar sangat mengejutkannya. Oh, aku menemukan mereka jauh di dalam makam 1000 tulang. Saudara Monyet, bagaimana, bisakah kamu menyelamatkan Surou dan Sumei? Tanya Chu Feng. Melihat ekspresi terkejut Raja Monyet yang mengerikan, Chu Feng dengan ringan mengerutkan alisnya, dan menjadi sedikit khawatir. Aku juga tidak yakin. Kedua mutiara ini terlalu kuat, bahkan jauh lebih kuat dari elit armamen. Dan juga, mereka adalah benda hidup. Saat ini mereka sudah bergabung dengan tubuh kedua istrimu, jadi sangat mustahil untuk mengeluarkannya. Aku hanya bisa menggunakan formasi penyegelan khusus, itu agar bisa menyetupnya untuk sementara. Mengenai apakah itu akan berhasil atau tidak, itu akan tergantung pada keadaan fisik dan kemauan kedua istri kamu. Jika itu berhasil, maka kekuatan kedua mutiara itu bisa ditekan untuk sementara. Namun jika gagal, maka kedua mutiara akan mengambil alih tubuh fisik mereka, dan mereka dihidupkan kembali. Lalu pada saat itu, mereka tidak hanya akan mati, kita juga akan terseret bersama mereka. Bahkan seluruh benua dari 9 provinsi, atau mungkin bahkan benua di luar benua ini akan memasuki bahaya. Itu dikarenakan mutiara ini terlalu kuat. Dan aku juga dapat merasakan, sepertinya kekuatan sejati mereka telah disegel. Mereka dipenuhi dengan kejahatan, dan juga kebencian mereka yang sangat dalam. Jika mereka disegel, orang yang hidup pasti akan merasa seperti di dalam neraka. Itu akan sangat menakutkan, dan aku saja bahkan tidak berani membayangkannya. Namun jika aku meletakkan formasi segel lainnya, dan menyegel kedua istrimu bersama-sama dengan mutiara itu, maka itu bisa menghentikan kebangkitan mereka. Namun harga yang harus dibayar adalah, bahwa kedua istrimu juga akan mati. Chu Feng, buatlah pilihan. Apakah kamu ingin mengambil risiko, atau tidak mengambil risiko?
Katakan saja, dan aku akan melakukannya. Kata monyet raja yang mengerikan itu dengan wajah yang penuh kehikmatan. Itu adalah pertama kalinya bagi Chu Feng, dia melihat Monstrous Monkey King menunjukkan ekspresi seperti itu. Chu Feng, aku mohon padamu. Selamatkan putriku, jangan biarkan mereka mati. Chu Feng, aku juga memohon padamu. Selamatkan kedua saudara perempuanku. Mereka sangat mencintaimu, jadi bagaimana mungkin kamu bisa tahan membiarkan mereka mati? Mendengar kata-kata itu, ayah dan saudara laki-laki Su Rou dan Su Mei sebenarnya berlutut di tanah dengan sebuah gedeguk, dan kemudian mulai mengemis. Chu Feng, ini bukanlah masalah kecil. Aku beser harap kamu dapat menghargai gambaran besarnya. Benar Chu Feng, taruhan ini terlalu besar. Kamu jangan sampai ceroboh. Karena jika ceroboh, bukan hanya kita saja yang hilang, bahkan seluruh benua akan terpengaruh. Ucap orang-orang. Tapi setelah mengetahui betapa mengerikannya kedua mutiara itu, ada juga orang yang berbicara untuk mendesak Chu Feng. Niat mereka adalah membiarkan Chu Feng untuk langsung menyegel kedua mutiara itu, dan secara bersamaan mengorbankan nyawa Su Rou dan Su Mei. Chu Feng, sebagai seorang pria, jangan memperhatikan hal-hal kecil dalam hidupmu. Untuk semua hal, gambaran besarnya haruslah dihargai, ucap orang-orang. Dan melihat semakin banyak es dan api yang menyelimuti formasi penyegelan, bahkan ada lebih banyak orang yang mulai ketakutan. Mereka mulai mendesak dengan cara sebaliknya, karena jika penyegelannya gagal, itu sudah jelas, mereka akan menjadi orang pertama yang akan dikorbankan. Sialan, apakah kalian masih seorang manusia? Junior Chu Feng memandangmu sebagai orang yang dekat dengannya, tapi sekarang kamu malah ingin dia menonton yang dia cintai mati. Tepat pada saat itu, Zhang Tianyi marah ketika dia menunjuk ke kerumunan, dan dengan marah melolong. Kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Su Rou dan Su Mei adalah orang yang dekat dengannya, tetapi kita tidak mau melakukannya. Beberapa anggota keluarga Chu membalas. Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Mingsheng, kalian semua diamlah, teriak Chu Guyu. Chu Guyu memelototi anggota keluarga Chu, lalu berkata kepada Chu Feng. Saudaraku, ingatlah Su Rou dan Su Mei. Mereka dalam keadaan seperti ini, itu semua karena kamu. Jadi, kamu harus menyelamatkan mereka. Chu Feng, kamu harus menyelamatkan Su Rou dan Su Mei. Dan hal paling buruknya adalah, kita hanya akan mati bersama mereka. Karena bagaimanapun juga, hidup kami semua diselamatkan oleh kamu. Chu Yue juga berbicara untuk memberi nasihat. Chu Guyu, Chu Yue, kalian berdua tidak dapat memutuskan apakah kita hidup atau mati. Dan terlebih lagi, kamu tidak dapat memilih nasib miliaran kehidupan di benua ini. Saudara Chu Feng, kamu harus berpikir dengan jernih. Senior itu sudah mengatakan bahwa jika dua mutiara dihidupkan kembali, seluruh benua 9 provinsi, bahkan di luar benua kita akan bertemu dengan bencana. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang yang kejahatannya selalu diingat. Bahkan lebih banyak orang mulai mendesak Chu Feng untuk rela melepaskan Su Rou dan Su Mei. Kalian semua, tutup mulut kalian. Apakah Chu Feng membutuhkan gangguan kamu saat memutuskan? Aku akan membunuh siapapun yang berbicara lebih banyak saat ini juga. Tepat pada saat itu, Ziling menjadi marah. Pupil ungu miliknya segera melintas, itu ketika dia menunjuk ke arah kerumunan dan berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, auranya yang berwarna ungu juga menerkam seperti binatang buas. Ketika aura itu meledak, orang-orang di tempat kejadian selain Chu Feng, Zhang Tianyi, dan Raja Monyet yang mengerikan, semua orang didorong terus-menerus kembali dari tempat mereka berada. Bahkan ada beberapa orang yang langsung terluka parah. Dan pada saat itu, semua orang di tempat kejadian menutup mulut mereka, karena mereka bisa merasakan betapa menakutkannya Ziling pada saat itu. Karena niat pembunuhannya sudah terlihat oleh mereka sebelumnya, jadi mereka tahu jika mereka berani berbicara lagi, Ziling pasti tanpa ragu akan membunuh mereka. Karena itulah, semua orang memilih untuk tetap diam. Tidak ada yang berani berbicara lagi, itu saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng sambil menunggu keputusannya.
Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.